Shalom, shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan. Sebab di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur. Dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberi kita satu hari lagi, tepat di hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, amin. Dan kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 24 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai. Dia Allah yang melindungi dan Dia pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, sekali lagi seperti biasa, kita akan sama-sama meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita. Mulai hari ini dan selama 39 hari ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang kisah Nabi Musa, dari kelahirannya, pelayanannya, sebagai nabi besar yang dipilih Allah untuk membawa kembali bangsa Israel ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah difirmankan oleh Allah. Dan saya percaya jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari, satu pasal, maka Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, saat ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Saya berharap dan sangat menghimbau kepada sidang jemaat Tuhan untuk membaca keseluruhan pasal ini agar saudara dapat lebih memahami dengan baik apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita hari ini. Baiklah, sekali lagi bahwa kita akan membaca pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Namun ayat perenungan kita hari ini saya akan ambil dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan saya akan coba bacakan untuk kita semua. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Yokebed, yaitu ibu dari Musa sendiri. Seorang wanita bernama Yokebed akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak namanya disebut-sebut sampai sepanjang masa. Anak laki-laki itu adalah Musa. Nama Yokebed sendiri tidaklah terlalu populer. Hampir pasti nama ini dilalui begitu saja ketika seorang ibu hendak memilihkan nama buat anaknya yang baru. Tetapi Yokebed menjadi seorang wanita yang dapat menjadi teladan bagi kita. Saat ini kita akan melihat apa yang dapat kita pelajari dari kehidupannya. Yang pertama adalah, dia adalah seorang wanita yang berani. Kita tahu bahwa Firaun memberikan perintah semua bayi laki-laki Ibrani dan membunuhnya. Tetapi Yokebed dengan berani melawan perintah itu dan tidak melakukannya atau memberitahukan perihal kelahiran bayi laki-lakinya kepada para pengawal Firaun. Kita harus bersyukur bagi orang tua yang berani berdiri membela kebenaran dan yang tidak menyerahkan anak-anak mereka kepada kerajaan kegelapan. Kita tahu bahwa dunia tidak henti-hentinya mencoba merusak moral generasi muda, bukan? Mari para orang tua harus terus berjaga-jaga dan peduli terhadap keselamatan anak-anak kita. Yang kedua, Yokebed mempunyai keyakinan di dalam Allah. Penulis Ibrani menyebutkan bahwa orang tua Musa mempunyai iman untuk menyelamatkan Musa. Dengan kata lain, Yokebed mempunyai keyakinan bahwa Allah sanggup menjaga anaknya. Saudara, kalau Anda percaya bahwa keluarga Anda berada dalam perlindungan Tuhan, maka janganlah ragu untuk mempercayai bahwa Dia sanggup menjaga keluarga Anda. Banyak wanita atau ibu-ibu yang penuh kekhawatiran dan berpikiran macam-macam, terutama terhadap anak wanitanya. Sekali lagi dalam hal ini kita belajar bahwa percayalah kepada kesanggupan Allah untuk menjaga dan melindungi anak-anak kita. Yang ketiga, Yokebed adalah wanita yang menyerahkan anaknya kepada Allah. Musa adalah tokoh besar dalam sejarah keselamatan manusia. Dia disebut-sebut sebagai pemimpin yang hebat dan penuh dengan mukjizat. Dan dalam satu penampakan dia bercakap-cakap dengan Yesus bersama dengan Elia. Yang pasti Musa menjadi pemimpin yang menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, kalau Anda mempunyai anak yang dipersembahkan untuk Tuhan, melayani Tuhan, wow, betapa indahnya, bukan? Sudah terlalu banyak anak-anak yang dipakai pada kerajaan kegelapan dengan segala hobi, talenta, bakat yang mereka punya. Dipergunakan bukan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, tetapi hanya kepada memuaskan hawa nafsu kedagingan.
Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan anak-anak kita kepada Allah agar mereka dipakai sebagai senjata kebenaran dengan segala talenta dan bakat yang mereka punya. Belajar dari Yokebed, kita bisa memahami bahwa sungguh jika kita menyerahkan seluruh keluarga kita kepada Tuhan, maka dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita. Jika saudara memiliki anak, atau mungkin bagi oma, bagi opa yang memiliki cucu, mari bersama-sama berdoa dan berupaya agar setiap keturunan kita, agar setiap keluarga kita sungguh-sungguh menjadi sosok pribadi yang dapat melayani Tuhan dengan apa yang mereka punya. Percayalah, setiap anak punya panggilan tersendiri, dan sebagai orang tua kita patut menyerahkan mereka kepada Tuhan dan memohon perlindungan Tuhan serta mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga pada masa yang akan datang merekalah menjadi generasi yang akan menyelamatkan generasinya yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya perenungan kita hari ini akan menyemangati kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak Tuhan. Kita dapat menyerahkan seluruh anggota keluarga kita kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan pakai mereka sesuai dengan panggilannya dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Kiranya kita sekali lagi terus berdoa untuk seluruh anggota keluarga kita supaya mereka semuanya dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Bahkan diberkatilah apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Jadilah itu dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan kita hidup dan sanggup memelihara kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.